Surat Al-Kahfi adalah surat dalam Al-Quran yang bermuatan kisah-kisah hikmah dan itu tampak dari sebagian besar ayat-ayatnya. Setidaknya ada 4 kisah utama dalam surat ini. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kisah Zulkarnain. Nah, video kali ini hanya mengajak para penonton memasuki muatan faidah dari kisah pemilik 2 kebun. Kisah yang Allah cantumkan antara ayat 32 hingga 44 dari surat Al-Kahfi. Tidak didapatkan hadits syahih dari Nabi yang bercerita kepada kita tentang kisah ini. Maklumat yang kita miliki hanyalah Al-Quran saja. Karena itu, akan dijabarkan satu persatu ayat Al-Quran sebagai perangkat cerita. Apa yang tak disebutkan Al-Quran, kami pun tak akan membicarakannya. Al-Quran mengisahkan tentang 2 orang lelaki di zaman dulu. Keduanya bersahabat, yang satu beriman dan temannya ingkar. Al-Quran tak menerangkan siapa mereka, namanya, di zaman siapa mereka hidup, di mana tempat mereka hidup. Semua disamarkan. Jadi kita tak tahu siapa mereka, di mana mereka hidup, dan di zaman apa mereka ada. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezeki, harta dan barang yang ia miliki. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin, dan ridha dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Temannya yang ingkar, Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Allah uji dia, apakah bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Allah mengaruniai yang ingkar dengan 2 kebun. Al-Quran menyebutkan tentang 2 kebunnya sebagai berikut. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Kiltal jinnataina atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma naharan wa kana lahu thamarun. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. QS Al-Kahfi, Sir.Ciam. Ayat 32-34. Si kafir memiliki 2 buah kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara 2 kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladang. Ia kaya menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi, dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan congkak, padahal ia menzalimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Rabb-Nya. Ia berkata, faqala li sahibi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafaran. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. QS Al-Kahfi, ayat 34. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal. Padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Ia berkata, wa dakhala jannatah
وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. QS Al-Kahfi ayat 35. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. QS Al-Kahfi ayat 30cc. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Ia pongah, menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang padanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan serupa. Atau lebih baik lagi, temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di awang-awang, terbang lupa daratan. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? QS Al-Kahfi ayat 37. Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri padanya, bukan berserah diri mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Terkadang seorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas mengatakan mudah bisa diurus. Karena apa? Karena ia menganggap dengan materi semuanya bisa diselesaikan dan diatur karena bisa menundukkan orang lain. Temannya melanjutkan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'a Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. QS Al-Kahfi ayat 39. Manusia itu asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai orang kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakan untuk kebaikan, bukan malah sombong, karena ini cuman peranan. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman dan bersabar. Nanti ada upah setelah memainkan peranan dengan baik. Fa'asa Rabbi an yu'tiyan khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqan aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaban. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. QS Al-Kahfi ayat 41.
sesuatu yang lebih baik dari kebunmu. Ini maksudnya adalah bagian di akhirat kelak. Dan engkau karena kesombonganmu yang menyangka kebunmu ini abadi, berbuat congkak tapi malah menyangka dapat bagian lebih baik di akhirat. Semoga Allah memberi pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar sehingga membuatmu kembali mengingat Allah. Wa uhita bithamari fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya, dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. QS Al-Kahfi Ayat 42. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak, istri, atau siapapun takkan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah. Yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. QS Al-Kahfi Ayat 73. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa. Kami tutup kisah ini dengan hadits Nabi, agar kita bisa memahami perbandingan nikmat iman dan nikmat dunia. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang dia cinta dan juga pada yang dia benci. Tapi dia tidak memberi nikmat agama ini, Islam dan iman, kecuali hanya pada orang yang dia cintai. Hijr Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya.